Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu. Kita lanjut fasal yang menjelaskan fardu wudu. Di sini wudu ini dibagi 3 nanti. Yang pertama fardunya, yang kedua sunnah-sunnah wudunya, dan yang ketiga yang membatalkan wudunya. Nah, jadi di sini kita sampaikan yang wajib-wajibnya saja. Jangan sampai tercampur antara yang wajib dan yang sunnah. Khawatirnya kita memperhatikan yang sunnah, yang wajibnya kita sia-siakan. Nah, karena kalau yang wajibnya kita tinggalkan atau yang wajibnya salah, maka sia-sia juga sholat kita. Karena kalau yang wajibnya tidak benar, maka sholatnya pun tidak benar. Wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya pun tidak sah. Saya kata Imam Bajuri, wudu itu difardukan ketika malam Lailatul Isra, malam ketika beliau Isra. Akan tetapi sebelumnya lah diajarkan, sebelum malam Lailatul Isra itulah diajarkan cara berwudu. Tapi diwajibkannya ketika malam Lailatul Isra, karena di situ nerima fardu salat. Nah, sedangkan salat tidak akan sah tanpa wudu yang benar. Di sini langsung malaikat Jibril alaihi salam yang mempraktekkan cara berwudunya. Dan wudu kita nih Pak, wudu yang kita tahu ini itu adalah sabda Nabi SAW, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli. Ini adalah cara wuduku dan cara wudu nabi-nabi sebelumku. Jadi wudu ini sudah disyariatkan sebelum zaman kita, sebelum kita umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat Nabi sebelumnya mereka juga lah diajarkan cara berwudu seperti cara kita. Nah, tapi kalau dalam sholatnya nanti banyak perbedaan. Hanya khusus untuk umat Nabi SAW. Tapi kalau wudu ini lah pernah dilakukan, lah pernah disyariatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, sekarang fardunya, wa furudul wudu'i sittatu asya. Fardu wudu ada 6. Hanya ada 6. Selain yang 6 ini berarti sunnah. Yang pertama, an-niyyatu 'inda ghuslil wajhi, berniat ketika hendak membasuh muka. Berniat ketika hendak membasuh muka. Jadi niatnya bukan di awal cuci tangan nih Pak. Bukan nawaitul wudu Anda. Ini belum masuk yang fardunya. Kita baru yang sunnah ini. Cuci tangan itu kan sunnah. Cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air dalam hidung itu sunnah. Jadi niatnya bukan di sini. Niatnya ketika awal fardunya. Awal fardu wudu apa Pak? Setelah niat cuci muka, ya kan? Cuci muka. Nah, di sini kita niatnya. Kalau prakteknya gini. Pas giliran cuci muka, yang pertama ketika air awal nyentuh ke muka kita, di situ kita niat. Di situ kita niat. Niatnya apa Pak? Tak perlu panjang-panjang. Cukup nawaitul wudu. Aku niat berwudu lah cukup. Ngapa? Karena arti wudu adalah menghilangkan hadas kecil. Jadi mewakili kalimat wudu lah mewakili nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Cukup nyebut wudu saja lah cukup kata beliau. Kalaupun nak panjangnya tidak masalah. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Niat ini tidak bergantung dengan bahasa. Terserah pakai bahasa apapun. Bahasa Belitung, bahasa Madura, misalkan bahasa Sunda, bahasa apapun, terserah. Yang penting dalam hati. Walaupun kita berucap nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, berucap tapi dalam hati tidak kita hadirkan, bukan niat namanya. Karena yang namanya niat itu dalam hati, ucapan yang terucap dari dalam hati. Aku niat berwudu, selesai. Ketika awal cuci muka yang pertama, bukan dari awal cuci tangan Pak. Karena kata beliau, fa in tarahu anhu summiya azman. Kalau kita berniat sebelum yang fardu, kita berniat sebelum cuci muka, itu bukan niatnya, kata beliau, namanya azam. Contohnya yang lain gini. Misalkan bapak-bapak habis Isya ini niat nak hadir ke mana gitu, hadir majelis salawatan. Nah, nanti kan ada di Habib Muhsin itu ada acara jam 8. Ala niat dari sekarang, Masya Allah kita pun hadir. Itu azam, bukan niat. Azam, karena dikerjakannya nanti.
kalau niat itu berbarengan dengan awal pekerjaan. Ikam keluar masjid, hidupkan motor, pas nak ngegas motor, dalam hati ikam terbesit, oh aku nak hadir majelis. Nah, itu namanya niat. Karena berbarengan dengan awal pekerjaannya. Kalau kita dari jauh-jauh hari atau dari jauh, gini insya Allah pada Isya aku nak ke rumah adik aku, itu azam namanya, bukan niat. Nah, jadi itu perbedaan antara azam dan niat. Jadi niat wudu ini adalah ketika awal cuci muka tadi. Ketika awal cuci muka, di situ kita berniat, aku niat berwudu. Adapun pas cuci tangan, pas kumur-kumur, itu belum berniat karena kita belum masuk ke yang fardunya. Nah, yang pertama fardu wudu adalah niat. Niat kapan? Inda ghuslil wajhi. Inda ghusli awwal juz'in minal wajhi. Ketika awal cuci muka, di situ kita berniat. Nah, cucian yang kedua, cucian yang ketiga, tidak usah lagi berniat. Cukup di cucian yang pertama tadi. Karena cucian yang pertama yang kita bahas minggu kemarin adalah cucian wajibnya. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, watsani ghuslul wajhi, dan yang kedua, fardu yang kedua, mencuci atau membasuh muka, mencuci muka. Nah, di sini perlu kita ketahui batas-batas muka itu apa. Dalam bahasa Arab, muka itu bahasa Arab al-wajhu, wajah. Kalau diartikan apa arti wajah? Wajah itu kalau kita bertatapan dengan seseorang kelihatan itu semua. Itu wajah namanya. Berarti kalau ini bukan wajah, karena tidak kelihatan kalau kita bertatap. Jika aku bertatap dengan ikam, apa yang kelihatan? Nah, itu wajah. Kalau belakang ini bukan wajah gitu, karena tidak kelihatan lagi. Nah, di sini beliau pun menyebutkan wahadduhu, batas wajah itu mana? Kalau dari panjangnya, dari tempat tumbuh rambut sampai sini, lihya, sampai di sini, sampai batas tumbuh jenggot. Sini, Pak. Sini batasnya. Bukan di sini, sini. Dari tempat tumbuh rambut. Jadi bagi yang tidak berambut, ya jangan sampai ke belakang juga nyucinya, Pak. Nah, perkiraan saja, perkiraan tumbuh rambut dari mana? Dari sini ya, dari situ nyucinya. Mentang-mentang tidak ada rambutnya dari belakang semua dianggap muka, enggak. Dari tempat yang dia umumnya tumbuh rambut sampai sini. Tapi wajib dilebihkan. Kenapa wajib dilebihkan? Kalau kita pas-pas di sini, saking takut habis saking takut air habis banyak kan, pelan-pelan dia. Pelan-pelan, jangan sampai lewat ini. Itu dah. Itu nanti dikhawatirkan ada satu pori-pori yang tidak kena air. Nah, jadi untuk menghindari ini memang batasnya sini. Jangok bahasa kita kan, batasnya jangok. Tapi bukan berarti tidak boleh lebih dari jangok, bahkan wajib lebih agar yang ini nih basah semua. Yakin kita kalau yang daerah sini kena semua airnya. Nah, ngelebih sedikit dari jangok. Nah, ini juga perlu disampaikan ke ibu-ibunya yang pakai kerudung. Aurat perempuan kan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Itu pendapat yang sedikit. Kalau pendapat yang lebih kuat, seluruh tubuhnya tanpa kecuali, bahkan mata pun termasuk. Kalau pendapat mazhab. Tapi kalau ada pendapat ulama dan pendapat itu sedikit, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan itu aurat dalam sholat juga untuk wanita. Nah, jadi wajah tadi kita sama-sama tahu wajah itu batasnya mana? Sini. Jadi ini bukan termasuk wajah, Pak. Wajib ditutup. Tapi kebanyakan yang pakai kerudung sampai sini kerudungnya. Bahkan kadang-kadang nak ngelihat emas ini kan hanya sini saja kerudungnya. Ininya tidak ada tutup. Nah, itu buka aurat dia, sama saja. Jadi perlu disampaikan ke ibu-ibunya atau ke adik-adiknya yang perempuan atau ke istrinya atau ke ibunya misalkan, sampai sini nutupnya. Jadi ini jangan sampai kelihatan. Karena yang di bawah janggut ini termasuk aurat, bukan wajah. Jadi yang boleh dibuka itu sampai sini saja. Yang ini saja. Nah, dan itu sebenarnya kalau kita nak ambil sempurnanya pakai purda sekalian. Bukan cadar, Pak, purda. Purda itu nutup semua. Mata tidak kelihatan lagi. Tapi kalau misalkan takut dikira nak apa-apa kan. Kalau belum siap ya tidak masalah. Kita pakai kerudung, tapi jangan sampai kelihatan ininya. Jangan sampai kelihatan di bawah janggut ini. Karena ini bukan termasuk wajah. Yang wajib ditutup, yang wajib tidak boleh kelihatan.